Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di lokasi tempat pemakaman kawasan Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Campa. Menurut ensiklopedia Van Nederlands Indi, diketahui bahwa Campa adalah salah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Lahir di Campa, Sunan Ampel meninggal di Kesultanan Demak pada tahun 1481. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Rahmatillah, pasangan dari Nyai Ageng Manila, dan tempat pemakaman beliau adalah di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel adalah salah satu dari penyebar Islam wali Songo di wilayah Jawa. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Moh Limo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel yang bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan nama Raden Ahmad, lahir di Campa atau Kamboja sekitar tahun 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Campa sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri, karena ia menyebarkan agama Islam di kawasan Ampel Denta. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu dakwanya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwanya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan menukarkan dengan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemedi, judi sabung, ayam, minuman-minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip moh limo dalam dakwanya sebagai berikut: 1. Moh main, 2. Moh ngombe, 3. Moh maling, 4. Moh madat, 5. Moh madon. Cara berdakwah beliau juga penuh dengan strategi membuat Islam lebih mudah diterima, sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan dakwanya di Pulau Jawa bisa dikatakan sukses. Oke guys, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton video ini, dan tunggu video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.